Mayangkara Istimewa. Alhamdulillah sore hari ini saya Alwi Maulana bisa kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk melanjutkan perjalanan nama kota untuk segmen dialog haji dan umrah bersama dengan PT Nabil Hibatullah. Hadir di studio saat ini pimpinan dari PT Nabil Hibatullah Ibu Haja Eni Anam yang kita hadirkan khusus setiap hari Selasa sore untuk menjumpai Anda, memberikan tambahan wacana, kemudian juga pengertian-pengertian, informasi-informasi terkait ibadah haji plus maupun juga umroh. Haji khusus memang harus ngantri untuk kuota yang terdaftar di resmi pemerintah. Kuota haji khusus setiap tahunnya berangkat sekitar 17.000 orang. Dan sedangkan pendaftar haji khusus ini sudah mencapai 100.000 lebih, maka tidak heran jika yang terdaftar pada kuota haji di Kemenak itu sampai tahun 2026 kemarin, yang kemungkinan karena tahun ini tidak berangkat maka akan mundur ke 2027. Nah, tapi pendaftarannya harus mulai sekarang kawan, karena sistem online ini setiap saat dibuka dan itu sewaktu-waktu bisa habis. Alhamdulillah PT Nabil Hibatullah siap memfasilitasi Anda dan membantu melaksanakan ibadah haji khusus. Informasi lebih lanjut datanglah ke kantor PT Nabil Hibatullah atau NH Tour di Jalan Raya Pelosok Arang Sanan Kulon, utara Jembatan Kademangan Timur Jalan, atau kontak ke Ibu Haja Eni, pimpinan dari PT Nabil Hibatullah ini di nomor 082 330 764 872. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alwi. Sehat ya Bu ya hari ini ya Bu? Alhamdulillah sehat. Mungkin Pak Alwi sekeluarga juga sehat. Amin. Ya. Hari ini luar biasa ya Bu ya, perkembangan informasi semua masih terus menunggu. Setiap Selasa ini masih kawan-kawan menunggu para jemaah haji yang tahun ini tidak berangkat pun juga begitu menunggu informasi dari Bu Haja ini seperti apa perkembangannya dan sebagainya. Nah, ini untuk umroh kabarnya seperti apa Bu? Ini sudah ada kepastiankah dari pemerintah Arab Saudi? Benarkah? Ini kan sudah masuk ke 1442 Hijriah ya Bu ya? Dan musim haji sudah gampangannya sudah selesai begitu ya? Sudah ada terontong-terontong persiapan begitu dari pemerintah Arab Saudi. Bagaimana Bu informasi dari mungkin kolega Ibu yang ada di sana? Intinya kalau masalah kepastiannya nanti akan dibukanya visa ziarah, visa umroh itu kapan, itu belum ada kepastiannya Pak Ali. Sampai sekarang belum ada kepastiannya. Tapi yang jelas sudah ada perkembangan yang bagus, perkembangan yang melegakan lah bagi kita. Satu, Masjidil Haram, sekarang itu sudah dipasang 9.000 karpet, 9.000 karpet, di mana satu karpet itu nanti kan akan diisi oleh 2 orang Pak. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan, physical distancing. Terus kemudian juga pada saat kalau di Nabawi, perkembangannya kalau di Nabawi itu sampai belakang, sampai ke pintu masuk itu Pak Ali, bukan di pagar, yang bukan di halaman, bukan, tapi di dalam masjid Nabawi itu sampai pintu belakang itu sudah dipasang karpet. Cuma nanti yang tidak boleh dipakai itu dikasih tanda silang Pak Ali. Terus kemudian kalau untuk Raudhah itu masih belum dibuka sampai sekarang. Ada di viral di medsos itu karpet hijau-hijau yang diputus-putus itu di Raudhah ya Bu ya? Kalau yang putus itu di Masjidil Haram Pak. Di Masjidil Haram ya Bu ya? Itu di Masjidil Haram, nanti kan itu diisi oleh 2 orang gitu ya, karpet itu ya betul. Itu Masjidil Haram sekarang sudah begitu. Jadi terus insya Allah perkembangannya semakin bagus Pak Ali. Nanti semuanya ketika kita melaksanakan ibadah umroh, terus kemudian juga ketika kita melaksanakan ibadah haji, semuanya tetap menggunakan protokol kesehatan. Dengan demikian berarti pasti ada pembatasan jemaah ya? Iya, betul Pak Ali. Iya, betul. Karena nanti kedepannya ini nanti ketika pelaksanaan ibadah umroh dibuka, ini nanti akhirnya ada waiting list Pak Ali. Ada waiting list. Karena ada waiting list, terus karena
dalam satu bus ya, satu bus itu biasanya yang bus besar ya Bali, itu kan isinya sekitar 53 ya, 53 ya, 53 itu tanpa ada physical distancing ya Bu betul. ya. 53 itu sudah plus 1 untuk mutawif yang ada di depan itu. Nah, itu nanti satu bus itu diisi cuma 25. Cuma 25. Ya, betul. Itu nanti diisi 25 dan dengan adanya seperti itu paling kita bisa membayangkan ya, kita sudah bisa memprediksikan bahwa nanti pelaksanaan ibadah umroh maupun pelaksanaan ibadah haji otomatis biaya akan ada kenaikan. Pasti ada kenaikan ya Bu, betul ya? Karena bus bus ini Pak Ali, bus itu ini busnya aja ya, kita tidak saya kasih gambaran ini belum ke yang lain ini, masih bus aja, sewa bus Pak Ali. Sewa bus itu kalau bus besar itu 3.500 real kemarin ya, kemarin 3.500 real itu ketika kita isi 53 orang. Terus kemudian ini belum ada kenaikan 20% ini 3.500 real ini. Nah, terus kemudian per 1 Juli kemarin kan semua yang ada di Saudi itu ada kenaikan 20%. Ya. Otomatis biaya bus itu nanti dari 350 real plus 20% itu berarti kan tambah sekitar 700 nih Pak Ali, tambah sekitar 700 real berarti 4.200 real. Nah, kalau biasanya 4.200 real ini akan ditanggung oleh sekitar jamaah 53, ini nanti 4.200 real itu akan ditanggung oleh jamaah 25 Pak Ali. Nah, otomatis ini kan sudah biaya pembengkakan juga ya. Ada penambahan biaya yang segitu itu, ini dari sisi bus. Ini kalau kita gambarannya kalau di lokal Indonesia ya Bu ya. Kemarin kan teman-teman ada yang berangkat ke Semarang, biasanya kereta api itu 80.000. Karena sekarang diisi berhadapan-hadapan satu ke satu gitu, akhirnya tambahnya 60.000. Ini yang lokal, berarti yang sana pun sama ya Bu ya, karena dibebankan kepada penumpang. Iya, betul. Kemudian seperti airline Pak Ali, airline itu Saudi Airlines, terus kemudian juga Garuda yang biasanya isi 450, sekarang diisinya 300 Pak Ali. Hanya 300 orang. 300 orang. Terus kemudian ini kemarin kita lihat one way aja ya, satu kali perjalanan itu harganya itu sudah sekitar 13 juta. Oh, ini belum PP ini. Belum PP ya, ya belum PP. Peta ya. Ya betul. Terus kemudian ini kita belum nanti visanya. Terus kemudian juga nanti masalah hotel Pak Ali. Hotel yang biasanya satu kamar itu boleh diisi maksimal 4, sekarang maksimal diisi 3. Jadi untuk seluruh pendengar dari Radio Mayangkara, nyun sewu panjenengan semuanya apabila akan melaksanakan ibadah umroh, kemudian panjenengan mendapatkan penawaran yang harganya murah, pun panjenengan nggak usah percaya. Ya, karena nggak usah percaya. Rasionalnya seperti yang kita paparkan ini. Makanya ini kita sampaikan. Jadi seperti Saudi Airlines ya. Saudi Airlines kemarin itu yang normal Pak Ali, normal itu kita pasti di harga sekitar 13.500, 13 juta sampai 13.500. Ya, bisa sampai kadang kita bisa dapat 13.700.000 ataupun 13.900.000 bahkan 14 juta. Itu PP kemarin ya. Kemarin dengan diisi oleh 450 orang. Itu yang kemarin. Nah, ini nanti ke depannya kan kalau kita menggunakan pesawat Saudi Airlines otomatis otoritasnya itu kan otoritas Saudi Pak. Bisa jadi ini yang dari Saudi Airlines ini nanti juga ada kenaikan 20% nih. Nah itu karena mengikuti pajak yang ada di sana kan, karena di sana semuanya kena pajak, ada penambahan pajak 20%. Makanya monggo panjenengan hati-hati. Jadi tapi mengingat itu tadi nyun sewu, karena nanti memang ada pembatasan kuota untuk pelaksanaan ibadah umroh. Yang sekali masuk itu mungkin insya Allah sekitar 10.000 kali, sekitar 10.000 jamaah gitu kan. Ini seluruh dunia loh ya, ini seluruh dunia. Padahal kalau seperti kemarin kita lihat yang dari Surabaya aja, itu sudah yang terbang itu nggak satu hari itu Lion, terus kemudian Garuda, kemudian Saudi Airlines 2 kali. Ini sudah 4 kan Bali, 4 kali 4 penerbangan. Ini jamaah sudah sekitar 1.500 jamaah ini. Sekitar 1.500 jamaah yang diterbangkan yang dari Surabaya saja ini. Nah, ini nanti kan ada pembatasan semuanya Pak. Makanya monggo panjenengan kalau akan melaksanakan ibadah umroh, panjenengan akan melaksanakan ibadah umroh, panjenengan kalau mendaftarkan ke Enhatur sudah bisa Pak.
Tapi ya nanti akan kita urutkan Pak Wi. Jadi seperti kita mendaftar haji ya, gitu loh. Jadi mana yang dahulu ya itu yang akan kita dahulukan. Sesuaikan seperti itu Pak Wi. Gitu. Terus kemudian di Enhatur ya, di Enhatur kami tidak akan minta biaya ke panjenengan serupiah pun. Intinya panjenengan mangke daftar, kemudian berkas masuk ke kita. Akan kita uruskan berkasnya semuanya. Jadi nanti ketika visa itu sudah dibuka, visa itu sudah dibuka, itu sudah akan kita urutkan Pak Ali. Nanti mana ini jamaah mana ini yang akan diberangkatkan? Betul. Karena nanti satu kali keberangkatan itu kita hitungannya dalam satu bus itu 25. Kalau nanti kita ada 40 orang atau 50 orang berarti nanti itu kita sudah 2 bus. Yang kemarin satu bus itu akhirnya kita sekarang menjadi 2 bus seperti itu. Jadi banyak sekali yang sewu aturan-aturan yang berubah. Belum nanti yang dari Indonesia sendiri Pak Wi. Protap kesehatan ini pasti dilakukan. Berarti ada pengurangan jumlah jemaah. Yang pertama itu, kemudian juga kendaraannya, transportasinya pasti yang tadinya 1 menjadi 2. Betul. Masih ditambah lagi kenaikan pajak 20% ya. Betul. Itu artinya secara rasional pasti ada kenaikan. Iya, betul. Bagaimana kalau ternyata ada penawaran yang murahnya kadang tidak masuk akal kan gitu ya. Ini yang patut dipaswadai gitu ya Bu ya. Jadi memang harus hati-hati. Harus hati-hati karena keadaannya seperti ini. Makanya tidak waleh-waleh itu kita di Bali kita selalu sharing ya. Kita selalu sharing agar panjenengan semuanya khususnya pendengar dari Radio Mayangkara yang ada di Blitar dan sekitarnya kasarannya udah sampai kapusan lah gitu karena menurut saya ini dari kita Enhatur kan juga ada di Mayangkara, bagian dari Mayangkara, kalau kita bisa berbagi informasi monggo. Nah ini kan jangan sampai saya bagian dari pendengar dari Radio Mayangkara ya juga kapusan lah gitu. Ini yang harus diperhatikan semua supaya lebih berhati-hati karena sekarang masih banyak penawaran-penawaran yang menurut saya juga tidak rasional sekali. Di bawah 25 juta itu masih banyak loh Pak yang nawarkan segitu, Masya Allah. Kadang-kadang masih ada yang begini Bu, dapat 4 orang baru 1. Seperti itu. Terus harganya tidak realistis gitu. Terus kemudian sudah diberikan yang bonus-bonus seperti itu. Waduh, Masya Allah, hati-hati hati-hati. Baik, kita break sebentar ya Bu, nanti setelah pas jaring informasi akan kita lanjut kembali.